Ya, ketika kita daftar suatu layanan atau aplikasi, biasanya kan kita suruh menyetujui yang namanya lisensi ya, atau perjanjian digital gitu kan, lisensi agreement. Nah, ini jangan sampai kita itu me, apa namanya, mendaftar ke suatu aplikasi, tapi kita nggak tahu agreementnya bagaimana. Apakah data kita dijual ataukah bagaimana? Ya, jadi kita harus cek dulu ya. Nah, cara cepat untuk cek bagaimana? Cara cepat untuk cek adalah dengan mengcopy semua ini, kemudian masuk ke DeepSeek ya. Karena kalau ChatGPT nggak apa namanya nggak cukup karena terlalu panjang. Kemudian ketik saja pada dokumen ini apakah ada yang mungkin akan merugikan saya, bilang kayak gitu ya ke DeepSeek. Paste. Kalau kalau DeepSeek itu bisa lebih panjang ya untuk apa namanya untuk itunya inputnya. Kenapa kok seperti ini? Agar kita itu aman ya. Kalau misalkan kita mau daftar, mau download, jangan-jangan dia ngambil data kita, kan? Misalkan email atau apa. Ya, jadi sebaiknya kita pelajari. Tapi kalau baca segini panjangnya kan juga malas juga kan. Dan ini juga bisa dilakukan untuk hal lain ya. Kalau misalkan anda itu mau daftar apa gitu kan, mungkin bank atau mungkin apa gitu kan, anda harus cek dulu untuk agreementnya. Nah ini, jadi ada apa namanya base analysis at guard. Jadi dari analisisnya itu ada beberapa hal yang bisa bikin kita itu merugikan kita ya. Ya ini pakai bahasa ya binding arbitration. You waive your right issue in court participate class action lawsuit. Ini bahasa Inggris ya, saya nggak terlalu paham, agak susah nih apa untuk itunya agak susah ya. Kita suruh translate aja ini ya. Ini pakai ChatGPT aja. Translate dong. Karena kan sudah itu ya, sudah dipakaikan ke eh, sudah dirangkumkan sama DeepSeek, sekarang kita tinggal translatekan saja. Jadi nggak ada itu ya, nggak bisa menggugat ke pengadilan. Oke, tidak menanggung jawab atas kerugian tidak langsung atau konsekuensinya. Perangkat lunak jika perangkat lunak menyebabkan kehilangan data, pelanggaran keamanan atau kerugian lainnya, Anda tidak dapat menuntut kompensasi lebih dari jumlah yang telah Anda bayarkan. Jadi kalau misalkan si apa namanya si ini Edgar ini dia itu apa namanya dihack sama apa namanya sama orang lain ya kan, kemudian orang bisa ngambil merugikan kita gara-gara itu, si Edgar itu bebas dari tanggung jawab ya, perusahaan tidak bertanggung jawab gitu kan. Jika perangkat lunak menyebabkan kehilangan data, pelanggaran keamanan atau kerugian lainnya, Anda tidak dapat menuntut, ya oke lah ini ya, tanpa jaminan. Nah ini pengumpulan data privasi. Meskipun bersifat opsional, data sensitif bisa saja dibagikan tanpa disadari, ya kan. Kebijakan privasi dapat berubah dan praktek pengolahan data. Jadi ya kita mengirimkan data sensitif ya. Jadi agak perlu dipertimbangkan juga untuk ini apa ngambil ini resiko kode terkait aktivasi. Ya gitu ya. Jadi kita mungkin nggak akan pakai ini karena ini itu ya agak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan anda percaya silahkan ya. Tapi kalau saya sih mungkin akan cari yang lain saja.